Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Farida Wasti Lubis. Pada pertemuan kita kali ini, kita masuk pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, coba perhatikan tayangan video berikut. Ada gambar organ sistem pencernaan. Organ apa saja yang berperan di dalam pencernaan kita? Yuk kita kenali konsep. Coba lihat video anak yang sedang makan di samping. Mengapa kita butuh makan? Kemudian setelah makanan masuk ke mulut, apa yang terjadi? Dan setelah makanan ditelan, organ apa saja yang berperan dalam proses selanjutnya? Nah, sekarang kita lanjut. Apa sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah susunan organ yang berperan dalam proses mengolah makanan menjadi molekul yang sangat kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Sampahnya berupa feses akan dibuang melalui anus. Kemudian, organ-organ apa saja yang berperan pada proses pencernaan manusia? Organnya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan usus anus. Di setiap organ tersebut terjadi proses tersendiri. Nah, sekarang apa saja proses yang terjadi di setiap organ tersebut? Untuk menjawabnya, yuk kita lanjut pada slide berikutnya. Organ pertama adalah mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, air liur yang mengandung enzim petialin. Di mulut makanan dikunyah oleh gigi dan dibalik oleh lidah, sehingga makanan yang ukurannya besar menjadi lebih kecil. Pencernaan ini dinamakan dengan pencernaan mekanik. Kemudian sewaktu kita mengunyah tadi, makanan juga bercampur dengan air liur. Di dalam air liur kita terdapat enzim petialin yang juga membantu proses pencernaan. Prosesnya dinamakan dengan pencernaan kimiawi. Kemudian hasil pencernaan tersebut dinamakan dengan bolus. Bolus tadi akan masuk atau kita telan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, bolus tersebut akan bergerak secara peristaltik hingga menuju ke lambung. Ingat, di kerongkongan tidak terjadi pencernaan, yang terjadi hanya makanan lewat dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan tadi akan mencapai ke lambung. Dan apa yang terjadi di lambung? Yuk kita klik video pembelajaran berikutnya. Di lambung terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh berkontraksinya otot dinding lambung, meremas-remas, kemudian makanan atau bolus tadi yang ukurannya masih kecil akan diubah menjadi makanan atau zat makanan yang lebih halus sehingga dia menjadi bubur kekuningan yang disebut dengan kimus. Pencernaan di lambung ini dibantu juga oleh getah yang dihasilkan oleh lambung. Getahnya berupa HCl, pepsin, renin, dan setiap getah itu dia memiliki peran sendiri-sendiri. Sekarang, apa fungsi HCl? HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan ke dalam tubuh kita. Sedangkan pepsin dia akan mengubah protein yang kita makan menjadi pepton atau ukuran yang lebih sederhana dari protein. Kemudian renin dia akan mengendapkan protein susu yang kita minum. Kemudian hasilnya yang berupa bubur kekuningan tadi yang kita sebut dengan kimus akan
dilanjutkan ke saluran berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan usus halus. Usus halus kita terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong yang disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi, dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus tersebut dan juga getah yang dihasilkan oleh pankreas yang disekretkan ke usus kita. Enzimnya berupa tripsin, amilase, dan lipase. Amilase dia akan mengubah amilum menjadi glukosa, sehingga glukosa nanti yang akan diserap oleh tubuh. Kemudian tripsin akan mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan lipase akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil pencernaan tersebut akan diserap oleh dinding usus halus, yaitu usus penyerapan atau yang kita sebut dengan ileum. Jadi pencernaan hanya terjadi pada duodenum dan jejunum, sedangkan penyerapannya terjadi pada usus penyerapan atau ileum. Di dalam ileum terdapat banyak jonjot-jonjot yang berisi pembuluh darah atau yang kita sebut dengan villi atau filus. Di jonjot-jonjot itulah akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh dan dibakar sehingga dihasilkan energi. Namun tidak semua makanan tersebut diserap, ada sisanya atau sampahnya yang tidak diserap. Sampah tersebut akan masuk ke saluran berikutnya, yaitu usus besar. Di usus besar, sisa makanan tadi yang masih mengandung air, airnya akan diserap. Dan setelah airnya diserap, sampah tadi juga dibusukkan. Siapa yang membusukkan di usus besar kita? Di usus besar kita terdapat yang namanya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini di waktu pembusukan dia akan membentuk vitamin K dan vitamin B12. Vitamin ini sangat penting bagi tubuh untuk proses pembekuan darah, dan vitamin B12 juga sangat penting bagi tubuh. Kemudian sampah yang sudah busuk tadi akan dikeluarkan ke alat pengeluaran atau saluran terakhir dari pencernaan kita, yaitu berupa anus. Di anus, sampah tadi bercampur dengan gas yang berbau, yang sampah tersebut dinamakan feses atau tinja. Kemudian pengeluarannya disebut dengan defekasi. Proses pencernaan selesai sampai di sini. Sekarang kita akan masuk kuis. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Kemudian jawabannya nanti kirim ke ibu. Pertanyaannya yaitu, jelaskan urutan saluran pencernaan dan proses apa saja yang terjadi di setiap organ tersebut. Silakan anak-anak ibu jawab. Dan jangan lupa jawabannya kirimkan ke ibu. Setiap jawaban akan ibu beri nilai. Dah, sampai di situ berakhir materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum.